Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Menarik kita perhatikan bahwa ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang sholat kita biasa mendengarnya, yaitu aqimus sholat atau aqimis sholat, yang artinya adalah dirikanlah sholat ya. Tetapi ayat yang berkaitan tentang wudhu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan secara terperinci di dalam Al-Quran ya, di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak mendirikan sholat ya, maka basuhlah atau cucilah ya, muka kalian dan tangan kalian sampai ke siku-siku. Famsahu ru'usakum famsahu biru'usikum wa arjilakum ilal ka'bain. Dan basuhlah ya, basuhlah kepala kalian dan kaki kalian sampai ke mata kaki. Ayat ini menjelaskan panjang lebar tentang anggota badan mana yang harus disucikan, anggota badan mana yang harus dibersihkan, dan juga anggota badan mana yang harus dibasuh. Ini adalah ayat yang berkaitan tentang hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini menjelaskan secara sangat terperinci. Namun kita tidak mendapatkan ayat yang serupa yang berkaitan tentang sholat, yaitu tentang tata cara sholat, ya, rukun sholat, kecuali di dalam sunnah maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Ayat tentang wudhu ini sudah banyak dibahas di dalam disiplin ilmu, baik di dalam hikmah syariat maupun di dalam fikih ataupun usul fikih. Dalam perspektif ilmu maqasidus syariah, ayat tersebut adalah ayat yang bersifat ta'abbudi, bukanlah ayat yang bersifat ta'lil. Artinya apa? Artinya adalah manusia, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berhak menanyakan ataupun bertanya mengapa hanya 4 anggota tubuh tersebut yang wajib dibersihkan maupun yang wajib disucikan. Di dalam banyak agama yang ada di dunia ini juga menjelaskan tentang norma-norma pembersihan diri. Di dalam Islam disebut dengan konsep at-thaharah. Itulah mengapa di banyak kitab-kitab yang kita baca biasanya, khususnya kitab tentang fikih, itu adalah konsep thaharah atau ayat yang bercerita tentang thaharah atau bab tentang thaharah itu di awal sekali, sebelum bab-bab lain yang menjelaskan tentang misalkan sholat, zakat dan lain sebagainya. Ini adalah menunjukkan bahwa betapa pentingnya Islam tentang konsep pembersihan diri ini. Imam Al-Ghazali juga menjelaskan bahwa ayat tersebut tidak semata tentang zawahir atau toharatu zawahir, yaitu pembersihan diri secara luarnya saja, atau dalam bahasanya adalah tidak hanya menjelaskan tentang fikihnya, tapi di situ ada hikmah-hikmah, ada maqasid, ada tujuan-tujuan lain. Imam Al-Ghazali juga menjelaskan bahwa konsep toharah mencakup 4 sisi, yaitu toharatul az-zawahir, toharatul qalb, ya, toharatul jawari, dan toharatul sir yang nanti kita akan jelaskan. Yang jelas konsep toharah atau bab tentang toharah merupakan sesuatu yang sangat penting di dalam Islam itu sendiri. Toharah merupakan sesuatu yang sangat penting bagi umat Islam, baik itu toharah dengan berwudu maupun toharah atau bersuci dengan mandi dari hadas besar. Konsep toharah sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, ya, bahwa toharah yang pertama adalah toharatul zawahir, yaitu pembersihan diri dari najis, dari hadas dan lain sebagainya. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara mandi dan berwudu. Dan yang kedua adalah toharatul zawahir, yaitu konsep pembersihan diri
dari segala kemaksiatan, ya, dari segala kemaksiatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan cara bertaubat, dengan cara taqarrub ilallahi taala, atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah toharatu al-qalb, yaitu bagaimana manusia membersihkan diri dari sifat-sifat tercela, misalkan dengki, sirik, suuzon, dan lain sebagainya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mengembalikan sifat-sifat tersebut dengan sifat-sifat yang terpuji, yaitu bagaimana manusia agar bersifat tawadhu, ridho, maupun husnudzon. Dan yang ketiga adalah at-toharatu asir, yaitu ini adalah tingkatan tohar yang paling tinggi. Biasanya ini adalah konsepnya para nabi maupun para wali, yaitu bagaimana ia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika 4 konsep dari Imam Ghazali ini kita perhatikan, maka sesungguhnya toharoh tidak hanya sebatas bersuci secara lahiriahnya saja, namun toharoh juga berkaitan tentang batiniyah, yaitu perilaku umat Islam atau perilaku orang-orang muslim pada umumnya. Namun demikian, kita juga biasa mendengar bahwa ada pepatah atau hadis Nabi, an-nadhafatu minal iman, yaitu kebersihan adalah separuh dari iman, atau at-taharatu nisful iman. Toharo atau pembersihan diri adalah sebagian dari iman, atau buniyad dinu ala nadhafah, yaitu agama dibangun atas kebersihan atau pembersihan diri. Konsep ini jika dipahami secara luarnya saja, maka semata-mata hanya berkaitan tentang iman, yaitu jika orang melakukan pembersihan diri maka dia sudah menyempurnakan agamanya. Tidak seperti itu. Artinya adalah konsep ini bagaimana agar manusia hendaklah senantiasa bersama-sama, hendaklah senantiasa bersama-sama bagaimana agar umat manusia tersebut bisa bersih dari segala hal-hal sifat tercela, bisa bersih dari hadas besar maupun hadas kecil, ya, yang sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Itulah mengapa sekarang ini kalau kita melihat di dalam berita-berita ataupun di dalam Google, tidak ada negara Islam yang masuk di dalam 10 besar negara terbersih dunia. Sangatlah mengherankan di mana konsep tohar itu sendiri merupakan konsep asasi, yaitu konsep yang pokok di dalam tubuh umat Islam. Tetapi kebanyakan atau mayoritasnya adalah jika ada survei-survei yang mengatakan negara terbersih di dunia adalah negara-negara barat. Sangat disayangkan sekali. Kita tidak bisa memaklumi hal tersebut, ya hendaklah sebagai umat muslim, kita kembali ke konsep awal kita kembali ke norma-norma kita, yaitu at-toharatu nisful iman. Toharoh itu bukan hanya untuk memperlengkapi iman kita, namun toharoh merupakan sesuatu yang asas, yang pokok untuk kita sendiri. Jika kita tidak bersih di awal, maka itu menyangkut dari ibadah-ibadah kita selanjutnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Agama kita, agama Islam, sangat memperhatikan konsep toharoh atau konsep pembersihan diri. Islam menjunjung tinggi yang namanya kebersihan. Islam menjunjung tinggi bagaimana seorang hamba semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan bahwa konsep toharoh sir, yaitu konsep yang paling atas, ini merupakan sesuatu yang wajib kita pahami dan wajib kita amalkan, karena tidak hanya berkaitan tentang kebersihan yang ada di dalam diri kita, tetapi juga kebersihan yang ada di dalam ruh kita atau rohani kita atau batin kita. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara terperinci tentang konsep tohar ini. Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan perhatian lebih kepada umatnya, kepada hambanya, bahwa pembersihan diri merupakan sesuatu yang pokok, dan kita sebagai umat Islam, jika kita ingin mengamalkan ajaran kita, menjadikan agama kita menjadi agama yang pokok, maka hendaklah kita memperhatikan toharoh, kebersihan yang ada di diri kita maupun kebersihan yang ada di dalam
di dalam diri kita juga. Itulah mengapa jika kita memahami secara mendalam, jika kita mempraktikkan secara lebih luas, maka sesungguhnya konsep toharo ini menjadi cerminan bagi umat Islam itu sendiri. Mungkin saja jika kita sudah mengamalkan toharo sir, yaitu taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, menyatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya mungkin saja di Indonesia kita tidak mengenal yang namanya kejahatan, kita tidak mengenal yang namanya nepotisme, korupsi, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena ada konsep pembersihan di dalam diri umat Islam itu sendiri. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi